Benyamin Netanyahu lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1949 di Tel Aviv, Israel. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang mentereng di bidangnya. Ayahnya bernama Ben-Zoan Netanyahu yang dikenal sebagai profesor sejarah Yahudi dan mantan editor Hebrew Ensiklopedia Ibrani. Sedangkan ibunya bernama Sila Segal. Kakeknya dari pihak ayahnya bernama Nathan Miliukovsky adalah seorang rabi Zionis terkemuka dan juga seorang penulis terkenal Yahudi. Ketika kakeknya Nathan berimigrasi ke Israel, dia mengubah nama belakangnya yang semula Miliukovsky menjadi Netanyahu yang memiliki arti Tuhan telah memberi. Pergantian nama menjadi nama Ibrani ini sudah biasa dilakukan oleh kebanyakan orang Yahudi sebagai tanda dukungan terhadap bahasa Ibrani yang akan menjadi bahasa resmi Israel. Sejak saat itu keluarganya memiliki nama belakang Netanyahu. Pada awalnya, Benyamin Netanyahu dibesarkan dan dididik di Yerusalem, di mana dia bersekolah di sekolah dasar Hindieta Seoul. Ketika berusia 14 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat, tepatnya di Cheltenham Township, Pennsylvania, pinggiran kota Philadelphia, di mana ayahnya mendapat posisi pekerjaan sebagai profesor sejarawan Yahudi di Philadelphia, Amerika Serikat. Di sanalah Netanyahu yang juga dipanggil Bibi ini menghabiskan sebagian besar masa remajanya. Karena tinggal lama di Amerika, sampai hari ini ia berbicara bahasa Inggris dengan logat Amerika. Lebih tepatnya, dia masih mempertahankan sebagian besar aksen Philadelphia-nya. Benyamin Netanyahu bersekolah dan lulus dari Cheltenham High School, di mana dia juga aktif di klub debat, klub catur, dan sepak bola. Setelah lulus SMA pada tahun 1967, Netanyahu kembali ke Israel untuk mendaftar di pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ia dilatih sebagai prajurit tempur dan bertugas selama 5 tahun dengan pangkat kapten di unit pasukan khusus IDF Sayeret Matkal yang merupakan unit elit pasukan Israel. Sejumlah operasi militer pernah dijalaninya, termasuk serangan Israel pada tahun 1968 di Bandara Beirut, Lebanon. Dan yang paling populer adalah dia ikut terlibat dalam pasukan olerasi khusus penyelamatan jet penumpang Sabena penerbangan 571 yang dibajak di Bandara Tel Aviv pada bulan Mei tahun 1972. Di mana dia mengalami luka tembak di bahu. Aksi penyelamatan itu dikenal dengan nama Sandi Isotop, yang dipimpin oleh pemimpin masa depan Israel, yaitu Ehud Barak. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1973, Netanyahu mengambil bagian dalam Perang Timur Tengah, di mana dia bertugas dan ikut terlibat di Perang Yom Kippur. Dia mengambil bagian dalam serangan pasukan khusus di sepanjang terusan Suez melawan pasukan Mesir, sebelum memimpin serangan komando jauh di dalam wilayah Suriah yang rinciannya masih dirahasiakan hingga saat ini. Setelah menyelesaikan dinas militer tersebut, Netanyahu kembali ke Amerika Serikat. Dia melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh gelar sarjana dan master di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan program studi arsitektur dan manajemen. Dia juga pernah belajar ilmu politik di Harvard University. Pada tahun 1976, dia sempat bekerja di Boston Consulting Group. Tapi kabar buruk datang dari tanah airnya. Saudara laki-laki tertuanya, yaitu Jonathan Netanyahu, seorang komandan pasukan khusus Israel, terbunuh saat mencoba membebaskan sandera dari pesawat Air France yang dibajak di Uganda. Kematian saudaranya berdampak besar pada keluarga Netanyahu. Aksi heroik Jonathan menjadikan Jonathan terkenal di Israel. Netanyahu setelah itu menetap di Israel dan mendirikan lembaga anti-terorisme untuk mengenang saudaranya. Adik Benyamin Netanyahu, yaitu Ido Netanyahu, juga tinggal di Israel dan berprofesi sebagai seorang radiologi, penulis Israel, dan seorang dramawan. Upaya kontraterorisme internasional ini ternyata turut membantu meluncurkan karir politiknya. Hingga pada tahun 1982, Netanyahu menjadi duta besar Israel di Washington DC. Sebagai orang yang fasih berbahasa Inggris dengan aksen Amerika yang khas,
dia segera menjadi wajah yang dikenal di televisi Amerika Serikat dan menjadi perwakilan yang efektif bagi Israel. Setelah bertugas di kedutaan Israel di Washington DC pada tahun 1982 hingga tahun 1984, dia menjadi duta besar Israel untuk PBB pada tahun 1984 hingga tahun 1988. Selama berada di PBB, dia berhasil memimpin kampanye untuk mendeklasifikasi arsip PBB tentang kejahatan perang Nazi. Benyamin Netanyahu kemudian terpilih sebagai anggota parlemen Israel dari partai sayap kanan Likud. Dia menjabat sebagai wakil menteri untuk urusan luar negeri pada tahun 1988. 5 tahun kemudian dia terpilih sebagai ketua partai Likud. Posisi ini sekaligus mendorongnya naik ke kontestasi pemimpin tertinggi Israel sebagai calon Perdana Menteri. Pada tahun 1996, Benyamin Netanyahu memenangkan jabatan Perdana Menteri Israel di usianya yang ke-47 tahun, mengalahkan saingannya dari Partai Buruh, yaitu Shimon Peres. Keberhasilan ini membawanya menjadi pemimpin termuda Israel yang pertama setelah negara itu didirikan pada tahun 1948. Netanyahu sempat mengkritik keras perjanjian perdamaian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Palestina. Selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel, ia menandatangani perjanjian Hebron dan perjanjian Wine untuk memajukan proses perdamaian dengan Palestina, di mana dia menandatangani kesepakatan yang menyerahkan omset otoritas sipil dari Hebron ke kendali otoritas Palestina. Selain itu, Netanyahu juga menyetujui penarikan lebih lanjut pasukan dari tepi barat yang diduduki Israel. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertentangan dari sayap kiri politik di Israel dan juga kehilangan dukungan dari sayap kanan Israel karena konsesi kepada Palestina di Hebron dan di tempat lain. Sementara di dalam negeri, dia memperluas privatisasi pemerintah, meliberalisasi peraturan mata uang, hingga mengurangi defisit negara. Pada tahun 1999, setelah mengadakan pemilu 17 bulan lebih awal dari seharusnya, Netanyahu dikalahkan oleh pemimpin Partai Buruh Ehud Barak, mantan komandannya. Setelah kekalahan itu, Netanyahu mengundurkan diri sebagai pemimpin Likud dan digantikan oleh Ariel Sharon. Namun dia kembali masuk ke pemerintahan setelah Ariel Sharon terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2001. Kali ini Netanyahu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan kemudian sebagai Menteri Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan, Netanyahu menjalankan rencana ekonomi yang hebat untuk memperbaiki ekonomi Israel dari keterpurukannya selama Intifada Al-Aqsa. Rencana itu meliputi langkah terhadap pasar bebas. Walau banyak lawannya yang melihat itu sebagai langkah yang dianggap kontroversial. Pada tahun 2005 dia mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan sebagai protes atas penarikan Israel dari jalur Gaza. Pada tahun 2009, Netanyahu kembali memenangkan kepemimpinan di Partai Likud dan terpilih sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Setelah itu, untuk pertama kalinya dia menyetujui pembekuan pembangunan selama 10 bulan di tepi barat. Periode itu memungkinkan pembicaraan damai dengan Palestina. Pemimpin Israel ini ketika itu menyerukan demilitarisasi Palestina yang mengakui negara Yahudi. Dalam pidatonya yang terkenal pada bulan Juni tahun 2009 di Universitas Bar Ilan dia berkata, "Saya mengatakan kepada Presiden Obama di Washington, jika kami Israel mendapatkan jaminan demilitarisasi Palestina dan jika Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, kami siap menyetujui perjanjian damai secara nyata." Tetapi negosiasi gagal pada akhir tahun 2010. Serangan Palestina dan aksi militer Israel berulang kali membawa negara Zionis ke dalam konfrontasi di dalam dan sekitar jalur Gaza sebelum dan setelah Netanyahu kembali menjabat pada tahun 2009. Pada akhir tahun 2012, ia memerintahkan serangan besar-besaran setelah eskalasi tembakan roket ke Israel. Kekerasan lintas batas berkobar lagi. Dan setelah gelombang serangan roket pada bulan Juli tahun 2014. Insiden ini kembali ditanggapinya dengan kampanye militer lainnya. Di akhir perang 50 hari tersebut, Netanyahu menyatakan
bahwa tujuannya untuk merusak kemampuan militan dalam menembakkan roket telah tercapai. Namun secara internasional, operasi tersebut dikritik karena tingginya jumlah korban warga Palestina. Perang 50 hari itu tercatat menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina. Dan menurut pejabat PBB dan Palestina, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Di pihak Israel, 67 tentara dan 6 warga sipil tewas. Pada akhir tahun 2014, perselisihan pendapat yang serius telah muncul dalam koalisi pemerintahan mengenai masalah anggaran dan rancangan undang-undang kontroversial yang akan mendefinisikan Israel sebagai negara. Pada tahun 2015, pemilu diselenggarakan di tengah kontroversi, dan pemilu itu dimenangkan oleh Benjamin Netanyahu. Dia berhasil mengalahkan Isaac Herzog dari Partai Zionis Union. Di tahun 2016, Benjamin Netanyahu sempat terseret kasus korupsi. Ia dituding telah memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha dan mendapat barang-barang mewah sebagai imbalannya. Kendati demikian, kasus tersebut tergerus begitu saja. Meskipun selama konflik Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekatnya, tetapi hubungan antara Netanyahu di masa pemerintahan Presiden Barack Obama terbilang sulit. Hubungan keduanya menjadi sangat buruk ketika Netanyahu berpidato di depan Kongres Amerika Serikat pada bulan Maret tahun 2015, 2 minggu sebelum pemilihan negaranya. Netanyahu mengkritik kebijakan Amerika Serikat atas kesepakatan buruk yang timbul dari negosiasi Amerika Serikat dengan Iran atas program nuklirnya. Presiden Obama terus membela rencana tersebut. Dengan kedua pemimpin memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan akhir kemampuan senjata Iran. Pemerintahan Obama mengutuk kunjungan itu, serta menyebutnya sudah mengganggu dan merusak hubungan. Hubungan Amerika Serikat dan Israel berubah di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada tanggal 6 Desember tahun 2017, Presiden ke-45 Amerika Serikat itu mengumumkan pemerintahannya secara resmi dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu dikritik oleh otoritas Palestina dan sebagian besar negara anggota PBB, tetapi dipuji oleh para pemimpin Israel. Orang-orang Yahudi dan negara Yahudi akan selamanya bersyukur, kata Netanyahu dalam sebuah video. Dia menyebut keputusan itu berani dan adil. Lebih dari 1 tahun kemudian, Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suriah. Trump juga membalikkan kebijakan Amerika Serikat selama beberapa dekade dan mendapatkan pujian Netanyahu. Parlemen Israel pada awal Januari tahun 2018 memberlakukan undang-undang baru. Aturan itu mensyaratkan pemungutan suara mayoritas untuk ratifikasi kesepakatan perdamaian apapun, termasuk untuk menyerahkan bagian dari Yerusalem. Sekitar waktu yang sama, Komite Sentral Likud mengeluarkan suara bulat tetapi tidak mengikat untuk mendukung konstruksi bebas dan kedaulatan Israel di semua wilayah pemukiman yang dibebaskan di tepi barat. Hal itu secara efektif menyerukan aneksasi pemukiman Palestina di tanah yang diperebutkan di bawah yurisdiksi militer. Setelah memenangkan pemilu pada tahun 2019, di masa jabatan keempatnya, Netanyahu didakwa dengan tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sehubungan dengan 3 kasus terpisah pada bulan November tahun 2019. Polisi Israel mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti yang cukup untuk merekomendasikan tuduhan suap dan pemalsuan dalam 3 kasus tersebut. Dalam kasus pertama, Netanyahu diduga melakukan pertukaran kebijakan politik untuk hadiah, termasuk cerutu mahal, champagne, dan perhiasan. Dalam kasus kedua, Netanyahu diduga mencoba mendapatkan liputan pers yang menguntungkan dari surat kabar Israel. Dalam kasus ketiga, melibatkan suap untuk mendapatkan pembelian kapal selam Israel dari ThyssenKrupp. Tetapi Netanyahu sendiri terbukti tidak terlibat. Sedangkan kasus keempat yang menyatakan bahwa dia telah memajukan kebijakan regulasi yang menguntungkan untuk Bezeq, sebuah perusahaan telekomunikasi, sebagai imbalan untuk liputan media positif di outlet berita pemegang saham pengendalinya. Jaksa Agung berjanji untuk memeriksa 3 kasus di mana Netanyahu terlibat bersama-sama
dan memutuskan apakah akan menuntutnya. Setelah didakwa pada tahun 2019, Benyamin Netanyahu mencela proses hukum yang dia lihat sebagai percobaan kudeta. Dia menyangkal melakukan kesalahan dan mengklaim bahwa dia adalah korban dalam perburuan politik yang direkayasa oleh lawan-lawannya. Pengadilan itu dilakukan pada bulan Mei tahun 2020. Dengan begitu dia menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang menghadapi tuntutan pidana saat menjabat. Meski begitu dia tetap menentang seruan lawan untuk mundur. Bahkan di bawah tuduhan kriminal, Netanyahu selamat dari 3 pemilihan umum yang kontroversial dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pada bulan Januari tahun 2020, Netanyahu muncul bersama Donald Trump di Gedung Putih di Washington DC. Saat itu Presiden Amerika Serikat tersebut mengusulkan solusi 2 negara yang memungkinkan Israel mencaplok pemukiman tepi barat dan pembentukan ibu kota Palestina di Yerusalem Timur. Netanyahu menyebut rencana itu sebagai visi perdamaian yang bersejarah. Netanyahu terpilih kembali menjadi Perdana Menteri pada bulan November tahun 2022 dan kemenangan itu membuatnya mencetak rekor masa jabatan kelima. Tapi dia setuju untuk berbagi kekuasaan dengan saingan politiknya, yaitu Benny Gantz. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk menangani keadaan darurat COVID-19. Tapi pemerintahan itu runtuh hanya dalam 8 bulan. Ia berjanji untuk memerintah semua warga Israel terlepas dari perbedaan politik. Namun rencana reformasi yang diusungnya justru ditanggapi dengan protes massal dalam skala yang hampir tidak pernah terjadi sejak pembentukan negara tersebut 75 tahun lalu. Banyak warga Israel yang melakukan protes dan tidak puas dengan kepemimpinannya. Ratusan pendemo atau pengunjuk rasa warga Israel mendesak Benyamin Netanyahu mundur dari jabatannya dan harus segera dipenjara karena skandal kasus hukumnya. Hal itu permintaan langsung dari ratusan warga Israel yang unjuk rasa di depan rumah kediamannya dan yang tidak suka dengan Benyamin Netanyahu. Pasalnya warga Israel sendiri menolak genosida Israel kepada Palestina. Bahkan para pengunjuk rasa mengibarkan bendera biru dan putih Israel dan mengibarkan slogan, "Penjarakan dia sekarang." Ratusan massa menerobos penghalang polisi ketika polisi berusaha menahan mereka di kediaman Netanyahu di Yerusalem. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, Israel mengalami hari paling mematikan sejak kemerdekaannya. Ketika Hamas melancarkan serangan koordinasi darat, laut, dan udara. Setidaknya 1.200 warga Israel tewas dan sekitar 240 lainnya ditahan sebagai sandera. Serangan ini tampaknya memerlukan perencanaan yang sangat matang. Ketika melihat lembaga pertahanan Israel telah mulai melemah, sehingga menyebabkan banyak warga Israel mempertanyakan ketidaksiapan pemerintah. Saat Israel bersiap untuk merespon militer, Netanyahu membawa Benny Gantz dari oposisi ke dalam kabinet darurat, meningkatkan keahlian militer kabinet, dan mengurangi ketergantungan Netanyahu pada menteri sayap kanannya dalam pengambilan keputusan perang. Dalam kehidupan pribadinya, Benyamin Netanyahu diketahui sudah pernah menikah 3 kali. Pernikahan pertamanya dengan Dr. Miriam Wisman, di mana pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Noah, yang lahir pada tanggal 29 April tahun 1978. Saat Wisman sedang hamil, Netanyahu bertemu dengan seorang mahasiswa Inggris non-Yahudi yang bernama Fleur Katz dan mulai berselingkuh. Pernikahannya berakhir dengan perceraian karena istrinya mengetahui perselingkuhannya. Pada tahun 1981, Netanyahu menikahi Fleur Katz, mantan selingkuhannya yang berpindah agama ke Yudaisme. Tetapi pasangan ini bercerai 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1984. Tanpa memiliki anak. Pada tahun 1991, Netanyahu menikah dengan istri ketiganya, yaitu Sarah Ben Arsi. Mereka bertemu ketika Sarah sedang bekerja sebagai pramugari El Al dalam penerbangan dari New York ke Israel. Sarah sendiri telah menyelesaikan gelar master di bidang psikologi. Dia dan Sarah memiliki 2 putra, yaitu Yair dan Avner. Sarah dan Netanyahu sempat bercerai ketika pada tahun 1993,
Netanyahu mengaku di siaran langsung televisi bahwa ia telah berselingkuh dengan Ruth Bar, penasihat hubungan masyarakatnya yang sudah menikah. Tetapi pada akhirnya Netanyahu dan Sarah rujuk dan mereka memperbaiki pernikahan mereka kembali. Selain Netanyahu, istrinya Sarah juga menjadi subjek penyelidikan atas sejumlah skandal. Pada tanggal 21 Juni tahun 2018, Sarah didakwa atas tuduhan penipuan anggaran rumah tangga dan pelanggaran kepercayaan publik, di mana banyak catatan pengeluaran mewah yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan istrinya di kediaman resmi mereka. Seperti pengeluaran $100.000 untuk pemesanan makanan take out untuk 1 tahun antara tahun 2010 hingga tahun 2013. Meskipun mereka telah memiliki koki pribadi dengan staf lengkap di kediaman mereka. Keluarga Netanyahu juga dilaporkan menghabiskan $2.120 per bulan untuk membersihkan rumah pantai mereka. Dan biaya pembersihan di kediaman utama mereka di Yerusalem tiba-tiba meningkat 2 kali lipat menjadi lebih dari $300.000 antara tahun 2010 hingga tahun 2013. Sarah juga memalsukan status pekerja di kediaman resmi Perdana Menteri. Selain itu, laporan tersebut juga mencakup tuduhan bahwa pegawai pemerintah diminta untuk membayar sebagian besar biaya pribadi Perdana Menteri dari saku mereka sendiri dan tidak mendapatkan penggantian. Namun tidak ada tindakan hukum yang diambil sebagai hasil dari laporan tersebut. Perang antara Israel dan Palestina yang diwakili Hamas sampai sekarang masih terus berlanjut. Netanyahu juga menegaskan Hamas telah melakukan kesalahan besar dalam sejarah karena menyerang Israel. Netanyahu juga membeberkan tindakan Hamas terhadap warganya, mulai dari membantai warga sipil di rumah masing-masing, menyerang ratusan anak muda dalam sebuah festival, menculik perempuan, anak-anak, sampai dengan orang tua. Melansir dari berbagai sumber, perang Hamas dan juga Israel kini telah menewaskan 1.200 orang. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sebanyak 560 orang tewas dan 2.900 lainnya terluka di jalur Gaza. Sementara itu untuk Israel sendiri, tercatat korban tewas mencapai 700 orang. Kesuksesan tak tertandingi dari pria yang sekarang berusia 73 tahun ini, banyak yang disumbangkan oleh citra yang telah dibangunnya sebagai orang yang paling bisa menjaga keamanan Israel dari kekuatan yang bersifat musuh di Timur Tengah. Dia mengambil sikap keras terhadap Palestina dengan menempatkan kekhawatiran keamanan di puncak pembicaraan perdamaian dan selalu memperingatkan akan bahaya eksistensial bagi Israel yang berasal dari Iran. Namun bayang-bayang dari pencapaian politiknya adalah proses hukum yang terus berlanjut atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, di mana tuduhan itu dengan tegas dia tolak. Dan bagi seorang yang dijuluki oleh Times of Israel sebagai ultrapolaris, lawannya melihatnya sebagai ancaman terhadap demokrasi Israel itu sendiri. Itu tadi kisah dari seorang tokoh dari Israel, yaitu Benyamin Netanyahu. Dari cerita ini apa yang bisa teman-teman deskripsikan tentang sosok Benyamin Netanyahu? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian video saya kali ini, silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.